Wala yatawakkal illa 'ala Allah. Tidaklah dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Ini tawakal ni macam-macam model ni. Tawakal ni macam-macam model. Makanya tingkatan yang pertama, ini paling rendah nih. Orang yang mengatakan tanpa usaha tidak mungkin aku dapat duit, dapat rezeki. Kalau aku tak ada bekerja, tak mungkin aku ada rezeki. Dapat beli ini, dapat beli itu. Harus kerja. Jadi seakan-akan sebab itu adalah utama untuk dia mendapatkan daripada rezeki. Ini orang yang mana tidak sempurna daripada tawakalnya kepada Allah. Ini tingkatan paling rendah. Jangan sampai kita miliki seperti ini. Jadi dia mendapatkan rezeki itu harus dengan sebab. Maka hati-hati kita ni kadang ni tanpa sengaja lisan kita begitu. Sering tu. Kau tak bekerja, nak makan apa kau? Hati-hati. Ini adalah orang yang menunjukkan tanda daripada dia tidak beriman kepada asma Allah Ar-Razzaq. Kalau Allah mau ngasih rezeki gampang. Sebentar aja. Udah banyak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, yang kita bisa ambil i'tibar bahwa Allah memberikan rezeki bisa tanpa daripada dia bekerja, tanpa dia usaha sama sekali. Gampang bagi Allah, tidak susah bagi Allah. Maka jangan kita mengatakan kalau tak ada kerja mana nak dapat rezeki. Kalau begitu, yang pengangguran tu pasti mati, tak makan. Rezeki di mana? Orang penganggur, coba yang hidup di lingkungan kita aja, yang tak ada kerja tetap makan ya dia. Kadang makan 4 sehat 5 sempurna dia. Nasi, ada lauk, ada sayur, lengkap kadang. Tak ada kerja, makan 3 kali sehari, bukan sehari sekali. Padahal tidak ada. Ini diberi orang rezeki Allah dengan berbagai macam cara, bukan hanya dengan bekerja. Bisa dengan cara-cara yang lain. Kadang cara yang mana di luar daripada nalar kita. Maka jangan berpikir seperti itu. Kalau kita katakan dengan bekerja itu satu-satunya, dengan usaha baru dapat duit, baru dapat rezeki, maka orang yang tak bekerja sebulan pasti mati karena tak makan. Di mana dia dapat duit? Tapi alhamdulillah, tak ada di Pontianak ni awal-awal Covid terkapar semua kelaparan mati di tengah jalan, atau ditemukan satu keluarga mati banyak satu kampung. Ada? Ekonomi agak sulit. Alhamdulillah, Allah tetap berikan daripada mereka rezeki walaupun mereka tidak ada bekerja. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan daripada rezekinya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa orang itu bekerja. Ada yang ngantar sekarung beras 20 kilo. Ngantar lagi telur satu kerat 30 berapa tu? 40 apa 30 butik tu. Satu kerat diantar. Indomie satu dos. Ikan kaleng 12 kaleng. Gula, minyak. Sekarang itu rezeki apa bukan tu? Bekerja apa enggak tu orang dapat? Jadi mungkin saja seseorang mendapat tanpa dia berusaha, tanpa dia bekerja. Ini jangan sampai kita miliki daripada hal yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini orang yang sempurna daripada tawakalnya, tapi bukan tingkatan yang sempurna. Orang yang mana hanya bertawakal, menyerahkan daripada rezekinya kepada Allah tanpa berusaha. Ini sempurna daripada tawakalnya, tapi belum paling sempurna. Dia tak ada bekerja, ibadah aja, diserahkan semua sama Allah. Dan ingat, jangan kita mengatakan ini salah. Ini termasuk orang yang sempurna daripada tawakalnya kepada Allah. Contohnya siapa? Ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatul Maryam. Sayyidatul Maryam ni termasuk
5 orang pemimpin daripada wanita nanti di dalam surga. Ini Sayyidatu Maryam. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatu Maryam? Yang mana beliau hanya duduk di mihrab. Dikunci ruangan itu sama Nabi Zakaria. Yang bisa masuk di ruangan itu hanya Nabi Zakaria. Tapi kalau nak makan ada ya. Ketika Nabi Zakaria membuka daripada pintu itu melihat pasti ada makanan. Nabi Zakaria sampai bertanya, "Aina laki hada?" Dari mana makanan ini? "Hada min indillah." Ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman duduk di mihrab beribadah kepada Allah. Itu Nabi Zakaria. Contohnya Sayyidatu Maryam. Cuman duduk di mihrab aja beribadah kepada Allah. Tapi rezeki datang. Kaum salihin banyak yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Walaupun mayoritas mereka lebih daripada itu. Ada yang seperti itu. Ibadah aja kepada Allah. Tapi rezekinya tidak pernah terputus. Rezekinya tidak pernah terputus. Bahkan rezekinya lebih banyak dibandingkan orang yang bekerja. Rezekinya lebih banyak dibandingkan orang yang bekerja. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang paling sempurna. Orang yang berusaha lalu bertawakal, menyerahkan daripada apa yang ia usahakan hasilnya itu kepada Allah. Dia berusaha tapi nyerahkan semua kepada Allah hasilnya. Jadi mau dapat ke mau tadak ke, tidak ada keluh kesah dia. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah. Atau ngata begini, tidak ada. Dia serahkan semua kepada Allah. Ini adalah tawakal yang paling sempurna. Ini adalah tawakal yang paling sempurna. Berusaha tapi dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini orang yang bertawakal. Yang sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah. Contohnya siapa? Sayyidatu Maryam. Waktu dia yang mana ibadah aja kepada Allah, duduk di depan mihrab, ada makanan tanpa dia berusaha. Tapi ketika beliau mengandung dan lahir daripada Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Sayyidatu Maryam, kau guyuk tuh pokok kurma. Goyang maksudnya, kok kita kan guyuk. Kau guyuk tuh pokok kurma, maka akan berguguran daripada buah kurma. Ada usaha apa tidak? Apa usahanya? Guyuk. Sebelum lahir daripada Nabi Isa, duduk aja, datang. Ada makanan. Tapi setelah lahir daripada Nabi Isa, Allah sempurnakan tawakal daripada Sayyidatu Maryam dengan Allah perintahkan menggoyang daripada pohon kurma agar berjatuhan daripada buah-buah kurma. Inilah tawakal yang paling bagus, paling utama. Yang mana ikhtiar dia, usaha dia tidak membuat dirinya lupa kepada Allah. Dia serahkan sama Allah. Orang-orang yang seperti ini ketika mendapatkan rezeki akan menambah ketaatannya kepada Allah, bukan tambah jauh daripada Allah. Itu kalau orang tawakal seperti ini. Tapi kalau orang tawakalnya tidak benar, rezeki yang banyak bukan membuat dirinya tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak. Kita ni kan antara dua. Ketika krisis atau berlebih. Yang buat kita lupa ni. Dua. Kalau kita bukan termasuk yang ketika krisis, kadang ketika lebih kita lupa.